Lalu saudara, bagaimana membaca hasil hitung cepat di Pilkada 2024 baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur? Kita analisis bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Terima kasih Mas Yohan sudah berbagi, sudah bergabung bersama kami di Suara Unggul. Ini kan artinya sampai di sekitar pukul saat ini, suara sudah hampir 100% masuk ya. Apa sebenarnya yang kita simak di Jakarta terlebih dahulu ya? Oke, saat ini analisa dari hitung cepat di Pilkada Jakarta, boleh kita buka? Ya. Oke, kita masih coba menunggu data yang masuk dari Litbang Kompas, tapi sampai tadi pukul 17. Ya, ini. Oke, ini di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah dulu. Oke, kita akan simak di Jawa Tengah terlebih dahulu. Data sudah 97,75%, memang hampir 100% dari 400 TPS yang jadi sampel hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan pasangan nomor urut 1 40,53%, kemudian pasangan nomor urut 2 59,47%. Jadi memang ada selisih kurang lebih 10% ya antara dua pasangan calon ini. Kalau kita lihat dari data hampir 100% memang tidak akan banyak berubah komposisi pasangan nomor urut 2 jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 berdasarkan hasil hitung cepat Kompas ini ya. Artinya hingga saat ini kita juga masih tetap menunggu perhitungan resmi dari KPU Jawa Tengah di paslon nomor urut 1 40,53%, di paslon nomor urut 2 59,47%. Kita coba simak di Jakarta, boleh diklik. Ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk Pilkada di Provinsi DKI Jakarta. Paslon nomor urut 1 40,05, Dharma Pongrekun, paslon nomor urut 2 10,48, dan juga paslon nomor urut 3 49,47%. Apa yang bisa Anda baca? Karena sampai saat ini adalah paslon nomor urut 3 unggul sementara. Iya, kalau kita lihat dari 99% ya, hampir 100% data yang masuk TPS dari 400 TPS yang jadi sampel hitung cepat Kompas, pasangan Pramono Anung Rano Karno ini unggul ya, 49,46%, berada di posisi teratas, kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono 40,06% dan Dharma Kun 10,47%. Tapi dengan komposisi seperti ini, hitung cepat Litbang Kompas tidak bisa menyimpulkan apakah ini nanti satu putaran atau dua putaran. Karena ada margin of error-nya 1%. Jadi bisa tentu plus bisa minus ya. Bisa plus bisa minus, tentu itu akan berpulang pada hasil real count dari KPUD Jakarta nanti. Apakah peluang satu putaran atau dua putaran. Kalau dari Pilkada DKI Jakarta ini, apa yang Anda lihat? Apa yang bisa membuat saat ini pasangan calon nomor urut 3 bisa dikatakan unggul cukup jauh, berbeda dengan paslon nomor 1 dan 2. Kalau kita bicara dari hasil survei Kompas ya, sebulan kurang lebih sebelum pemungutan suara, ada pertemuan pemilih dukungan antara dukungan pemilih Pak Anies dan Pak Ahok yang bertemu di pasangan nomor urut 3 ini, Cynthia. Apalagi endorse dari Pak Anies dan Pak Ahok di kampanye, di hari-hari terakhir kampanye itu semakin mengkristalkan sumber dukungan dari kedua sosok tersebut. Sementara Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga melakukan hal yang sama ya, dengan kemudian bertemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi bahkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang Jakarta ini memang pertemuan melting pot antara dua sosok pemilih itu, antara Pak Anies dan Pak Ahok gitu ya. Jadi porsi kalau di survei-survei kita, terutama survei jauh sebelum penetapan pasangan calon, bahkan jauh sebelum pendaftaran itu, yang diinginkan jadi calon gubernur itu Pak Anies dan Pak Ahok. Jadi memang porsi dua pemilih ini yang dominan di Jakarta. Jadi bisa dikatakan suara dari pendukung Anies dan juga pendukung Ahok bertemu di paslon nomor urut 3. Artinya apakah bisa dikatakan faktor ketokohan di DKI Jakarta itu begitu kental? Kalau kita lihat sekali lagi survei ya, kita beberapa ada pertanyaan apakah Anda mempertimbangkan dukungan Pak Anies, Pak Ahok, termasuk Pak Jokowi. Pak Anies dan Pak Ahok relatif imbang ya, sekitar hampir 60%. Sementara Pak Jokowi jauh di bawah itu. Memang di Jakarta ini memang kelihatan pengaruh
Pak Anies terutama sebagai gubernur petahana terakhir itu relatif cukup mendominasi ya, cukup berpengaruh ya, meskipun tidak menjadi satu-satunya pertimbangan orang menentukan pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi aliran dukungan pemilih partai. Kita lihat misalnya pemilih PKS yang notabene mendukung pasangan Ridwan Suswono itu terbelah. 39% itu mengarah ke Ridho yang pasangan nomor urut 1, 34% hampir sama itu ke pasangan Pramono Rano gitu. Jadi memang ada keterbelahan di pemilih PKS. Hal sebaliknya justru di pemilih PDIP, sekali lagi dari survei Kompas terakhir itu 61% cenderung loyal mengikuti arahan partai untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi selain limpahan suara Pak Ahok dan Pak Anies, memang ada limpahan pemilih partai terutama dari PKS ya. Pasangan itu tadi nomor 3 ini berhasil mencuri perhatian pemilih PKS yang notabene memang beririsan dengan pemilih Pak Anies. Jadi memang faktor Pak Anies dan faktor Pak Ahok dalam konteks mempengaruhi pilihan pemilih di Jakarta ini memang terlihat gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Oke, kalau dilihat dari program-programnya, apakah berpengaruh juga terhadap suara dari masyarakat DKI Jakarta? Ya kalau sekali lagi di survei karena hitung cepat tidak mengupas itu ya, di survei kita yang terakhir memang beberapa program meskipun tidak menjadi pertimbangan utama lebih ke sosok ya. Jadi pengaruh sosok terutama calon gubernur yang menjadi pertimbangan. Baru kemudian program, baru kemudian visi misi. Jadi memang tidak menjadi hal utama. Tapi kalau kita lihat di tiap debat itu kan menjadi perbincangan ya, program-program isu yang seringkali diperbincangkan di saat debat pasangan calon itu.